Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV Langka Padane. Kita berjumpa lagi pemirsa bersama saya Lulul Jana dalam program Cirebon Mengaji. Membangkitkan kembali Majlis Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Ya pemirsa, seperti biasa di sore hari menjelang waktu berbuka ini Cirebon Mengaji hadir menemani Anda ya. Jadi pemirsa sambil siapin makan, sambil siapin takjil atau buka puasa lainnya ya, sambil tonton Cirebon Mengaji. Dan pada kesempatan berbahagia kali ini pemirsa, kita sudah bersama Bapak Sigit Nurhendi SEME selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Puasa sejauh ini lancar, aman? Insya Allah lancar, aman. Insya Allah. Tapi kalau dilihat udah sore gini, Bapak kayaknya masih seger gitu ya. Tipsnya apa nih? Iya, menjaga kesehatan fisik. Ya. Menjaga kesehatan fisik di tengah kesibukan. Betul. Ya Pak betul, ya. betul. Masih tetap semangat, sehat dan juga lancar melaksanakan ibadah puasa. Selain sudah ada Kang Sigit di sini pemirsa, kita juga ditemani oleh ibu-ibu Jamiah Majelis Taklim Nurus Sobah. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Semangat? Semangat. Oke, siap. Jadi sesuai kayaknya dari warna bajunya juga ceria nih. Sehat ya, ceria semua ya ikut Cirebon Mengaji kali ini ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, Kang Sigit, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema memaknai malam Lailatul Qadar. Karena di bulan Ramadan ini yang kita tahu banyak keutamaan, banyak keistimewaan ya. Mungkin salah satunya adalah Lailatul Qadar. Mungkin surat apa di dalam Al-Quran yang membahas tentang berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini? Baik, sesuai dengan tema kita memaknai malam Lailatul Qadar, kita akan sama-sama membaca surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan kemuliaan di malam ini. Baik pemirsa setia RCTV, boleh ikut mengaji bersama kita di sini dengan membuka Al-Qur'annya masing-masing. Al-Qur'an surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 dan akan juga dibacakan oleh ibu-ibu Jamiah Majelis Taklim Nurus Sobah. Monggo Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Masya Allah, indah sekali ya pemirsa lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh ibu-ibu Jamiah Majelis Taklim Nurus Sobah. Yang tadi telah dibacakan yaitu surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 yang berkaitan dengan memaknai malam Lailatul Qadar. Kita akan tanya lebih lanjut makna seperti apa atau dari ayat tersebut ya yang berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini. Monggo Kang Sigit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Yang saya hormati jamaah Majelis Taklim Nur Sobah Desa Karangsembung, ibu-ibu yang hadir, juga pemirsa setia RCTV Langkah Padane dimanapun berada. Alhamdulillah, syukur Allah SWT, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di 10 terakhir bulan Ramadan, semoga kita senantiasa mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar ini sangat didambakan oleh seluruh umat muslim untuk mendapatkan kemuliaan karena kita dapat beribadah lebih khusyuk ya, untuk mendapatkan malam 1000 bulan ini. Dinamakan dengan malam kemuliaan karena keagungan kedudukan, kemuliaan dan ketinggian malam ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang memiliki kemuliaan dengan perantara malaikat yang memiliki kemuliaan kepada umat yang memiliki kemuliaan, maka umat Islam menjadi mulia dan mempunyai kedudukan yang tinggi dengan turunnya Al-Qur'an. Maka datangnya malam Lailatul Qadar pada setiap tahun ini mengingatkan umat Islam bahwa jika umat ingin memuliakan dan kedudukan yang tinggi, maka umat wajib kembali kepada Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Tadi sudah sama-sama dibacakan surat Al-Qadar 1-5 yang menceritakan tentang bagaimana turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar ini. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya adalah malam ketetapan, dinamakan malam Lailatul Qadar dengan malam ketetapan karena pada malam itu juga semua amalan manusia dan lainnya selama setahun ditetapkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu, Bang. Baik, itu dia pemirsa ya. Jadi keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini ya, malam 1000 bulan ya. Banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Nah, seperti apa selanjutnya pemirsa atau lebih jauh tentang malam Lailatul Qadar kita akan bahas usai pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Budaya kembali mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Dengan adanya bedah rumah ini, mudah-mudahan keluarga Bapak Asmadi mendapatkan manfaat yang bisa dirasakan sehingga bisa menempati rumah dengan layak, dengan baik, tanpa ada segala sesuatu yang bikin tidak nyaman. Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa memberi manfaat dan kenyamanan untuk Bapak Asmadi sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada hari ini Bapak kegiatan di Basnas itu kegiatan apa Pak? Bantuan beasiswa stimulans pendidikan. Untuk anaknya Pak yang mendapatkan beasiswa stimulan pendidikan itu ada berapa? Untuk tahun ini kami hanya mendapatkan 3 siswa. Harapannya semoga anak-anak kami sadar bahwa pentingnya Baskap untuk bantuan dari kita dan untuk semuanya. Ini salah satu siswa kami, namanya Wisnu. Beliau adalah salah satu penerima bantuan beasiswa dari Baskap Kabupaten Cirebon, yang dimana Baskap Kabupaten Cirebon sendiri adalah bagian penerima zakat baik profesi ataupun zakat fitrah di Kabupaten Cirebon. Kami ucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitasnya kepada khususnya kepada anak didik atau peserta didik di Kabupaten Cirebon. Ya pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Kita masih ditemani oleh Kang Sigit Nurhendi selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon beserta ibu-ibu Jamiah Majelis Taklim Nurus Sobah, dan tema yang kita bahas pada sore hari ini pemirsa memaknai malam Lailatul Qadar. Seperti yang kita tahu di bulan Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan ya, ada beberapa hari spesial ya yang bisa kita lakukan tingkatan ibadah ya, atau juga ada malam-malam spesial yaitu untuk mendapatkan malam 1000 bulan. Nah, seperti apa penjelasan lebih lanjut seputar malam Lailatul Qadar ini kita akan tanya langsung ke Kang Sigit. Terima kasih. Baik, di awal malam Lailatul Qadar menurut sebagian ulama dikatakan sebagai malam kemuliaan karena Allah menurunkan Al-Quran. Yang kedua, tadi saya sampaikan malam Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam ketetapan karena ketetapan kita selama setahun ke depan ditetapkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar disebut juga sebagai al-daqaiq, sebagai sempit. Makna malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sempit. Maksudnya adalah malam bumi di mana menjadi sempit karena turunnya para malaikat. Maka ini diperkuat dengan ayat Quran surat Al-Fajr ya. Jadi banyak sebagian ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini sebagai malam yang sempit karena turunnya malaikat ke bumi ini. Maka sekali lagi manfaatkan kesempatan kita diberikan umur panjang, kesehatan oleh Allah untuk dapat beribadah di bulan Ramadan. Lebih-lebih kita dapat melaksanakan ibadah di malam-malam 10 terakhir supaya kita mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali. Baik, seperti itu ya pemirsa ya, keutamaan atau yang spesial dari malam Lailatul Qadar adalah kemuliaan diturunkannya Al-Quran ya, ketetapan juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta malam di mana turunnya malaikat turun ke bumi ya. Jadi pemirsa bersiap diri ya di 10 hari terakhir Ramadan ini untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Jadi jangan jaga kesehatan ya ibu-ibu ya, siap bangun malamnya ya. Jadi istirahatnya juga harus yang cukup biar tetap fit. Nah, kita kasih kesempatan untuk para ibu-ibu Jamiah, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Kang Sigit, silahkan. Baik, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haji Sawadah dari Majelis Taklim Nurus Sobah, Karangsembung. Ya, silahkan pertanyaannya. Yang saya tanyakan Pak Kiai, apa kiat-kiat mendapatkan malam Lailatul Qadar? Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, bagus banget nih. Kiat-kiat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, Kang Sigit, seperti apa? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana kiat-kiat kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan, sebelum mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita
berawal dari di bulan Rajab ini kita sudah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita disampaikan umurnya sampai dengan bulan Ramadan. Maka ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Ramadan wa balighna Ramadan. Kita disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan. Ketika sudah sampai bulan Ramadan, hati kita, pikiran kita harus dengan perasaan yang gembira. Man soma bitukhul Ramadan, ya. Man fariha, kan. Barang siapa yang senang berbahagia bitukhul Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, ya kan. Maka Allah haramkan jasanya terhadap api neraka. Jadi kita menghadapi memasuki bulan Ramadan dengan persiapan hati yang bergembira. Kiat yang kedua adalah kita persiapkan diri di bulan Ramadan ini dengan fisik yang baik, dengan keimanan yang baik, dengan tentunya ilmu yang baik. Supaya apa? Ibadah kita tidak hanya nanti di awal saja rame penuh masjid musola, kesananya kosong atau berkurang. Jadi beribadah itu harus konsisten, harus istiqomah dari awal sampai akhir. Kalau ibadah kita dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita tidak tahu di malam yang keberapa, di malam kapan, kita tidak tahu. Tapi kalau ibadah kita dari awal sampai akhir, insya Allah ada salah satu malam yang kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi harus ada tingkat keistiqomahan di dalam beribadah. Jangan pilih-pilih. Nanti saya ibadahnya kalau malam ganjil sajalah, di akhir itu nggak boleh begitu, ibu-ibu. Jadi terus konsisten, continue itu dari awal sampai akhir, pasti kita akan mendapatkan. Justru yang paling berat tantangannya adalah ibadah di akhir Ramadan. Sudah pikiran kita bercabang-cabang, udah mikirin lebaran, udah mikirin dan lain-lain, mikirin bajunya belum kebeli, kerudungnya belum ganti. Nah ini ya, banyak yang dipikirkan. Itulah salah satu godaan dalam beribadah. Jadi tidak usah terlalu memikirkan hal yang tidak terlalu menjadi sebuah prinsip, tapi ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Kita diampura segala salah dosanya. Itu yang menjadi target tujuan kita. Supaya apa? Pasca Ramadan kita seperti halnya orang yang baru dilahirkan. Jadi kiat-kiatnya itu, ya ilmunya, ya fisiknya, ya keimanannya harus ditata dari awal mula. Kalau kita nggak punya target tujuan dalam beribadah, ya saya yakin ngadres Quran juga nggak bakal khatam kalau tidak punya target. Semaunya saja, sepengennya saja. Maka segala sesuatu harus punya tujuan, ya. Tujuannya sampai akhir Ramadan khatam berapa kali, ibadahnya bisa tarawihnya dan nah itu kiat-kiatnya, Ibu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Kang Sigit atas penjelasannya. Yaitu dia ya ibu-ibu ya, beberapa kiatnya. Salah satunya adalah harus istiqomah nih ibadahnya. Jangan cuma 10 hari terakhir atau malam ganjil aja ya. Tapi 1 bulan penuh semoga kita bisa istiqomah dan juga bisa berdampak ke bulan-bulan selanjutnya, tidak hanya bulan Ramadan. Pemirsa, penjelasan lebih lanjut masih akan kami hadirkan, namun usai jeda tetaplah bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran, Bupati Cirebon, telah menyalurkan zakat pribadi saya ke Basnas Kabupaten Cirebon. Saya juga mengajak kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, ASN di semua instansi, pegawai BUMD, pengusaha, karyawan swasta dan semua masyarakat Kabupaten Cirebon agar menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya ke Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon. Bulan Ramadan adalah bulan zakat, infak dan sedekah. Bulan dilipat gandakannya pahala bagi mereka yang menunaikan zakat, infak, sedekah di bulan ini. Mari salurkan zakat Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon agar bisa diberikan kepada mereka yang berhak dengan tepat sasaran dan mempunyai manfaat yang berjangka panjang. Kami Basnas Kabupaten Cirebon menyediakan pelayanan penerimaan harta zakat
baik melalui counter atau bisa transfer ke rekening atau bisa juga dengan scan QR code. Basnas juga menyediakan pelayanan jemput zakat. Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Jadi antara pemerintah dan masyarakat satu kesatuan itu nanti bisa berdampak terhadap masyarakat untuk berkemajuannya. Karena pemerintah itu terbatas, Pak, dalam kemampuannya, dan pemerintah itu pun ada sistem yang harus ditempuh. Jadi bagaimana ini faktor karena adanya kemiskinan, faktornya apa? Oh, ternyata faktor ekonomi. Ekonominya bidang apa? Nah, itulah nanti pemerintah daerah, Pak Kuwu, Pak Camat dengan pemerintah daerah kita penggali sebab-sebabnya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Tema Cirebon Mengaji pada kali ini pemirsa memaknai malam Lailatul Qadar. Sudah kita dengarkan penjelasan dari Kang Sigit Nurhendi selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon di segmen sebelumnya. Dan kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Ya, jadi saya persilahkan untuk ibu-ibu jamiah, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Mangga Ibu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Jubaida dari Majelis Taklim Nurus Sobah Desa Karangsembung. Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustadz Mangga. mengenai Lailatul Qadar ini. Apa keutamaan malam dari Lailatul Qadar itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hendi, keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Ya luar biasa nih, jamaah saya kritis-kritis Masya ya. Allah, iya. Jadi memang biar bisa ibadah lebih khusyuk. Betul. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi kalau ada antusiasme berarti ada harapan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar kan gitu. Amin. Yang pertama, kemuliaan atau keutamaan malam Lailatul Qadar itu adalah yang saya sampaikan tadi, adalah malam di mana diturunkannya Al-Qur'an. Diturunkannya oleh Allah yang Maha Mulia melalui malaikat yang mulia, diturunkan Al-Qur'an yang mulia. Maka barang siapa ingin mendapatkan kemuliaan, maka harus menjaga Al-Qur'an. Ibu-ibu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan sing rajin baca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan oleh yang maha mulia melalui malaikat yang mulia, melalui ayat yang mulia kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
keutamaan malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin umur kita tidak sampai ke situ, tetapi Allah memberikan kompensasi yang cukup besar pada umat Islam khususnya. Barang siapa yang bisa beribadah di malam itu, maka pahalanya sama seperti atau lebih daripada 1000 bulan. Maka keutamaan ini jangan sampai dilewatkan, ya. Maka harus kita niatkan supaya mendapatkan. Yang ketiga, jadi keutamaan malam Lailatul Qadar ini adalah malam di mana malaikat diturunkan ke bumi, maka disebut sebagai malam yang sempit karena malaikat itu turun ke bumi untuk menurunkan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah, maka akan diberikan keberkahan, ketenangan, kecukupan di dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin, ya. Mudah-mudahan ini bisa Yang keempat, malam dituliskannya takdir kita dalam 1 tahun ke depan. Maka ketika dituliskan takdir kita dalam waktu 1 tahun ke depan, kita dalam keadaan orang yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita termasuk golongan orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah. Ya, kita dituliskan takdir dalam 1 tahun ke depan, kita dalam keadaan orang hamba yang taat kepada Allah, dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan kita niat ibadah luar biasa mulianya. Dan yang terakhir, keutamaan dalam malam Lailatul Qadar ini adalah malam dibukakannya pintu ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan dari setiap muslim dalam sebelum kita menghadap Allah, diberikannya ampunan. Bukannya bulan Ramadan ini salah satu nama bulannya adalah bulan maghfirah, bulan dibukanya pintu ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kehidupan kita manusia biasa terlalu banyak dosa, noda, baik dosa kepada Allah ataupun kesalahan-kesalahan kita terhadap sesama manusia. Nah, di bulan ini mudah-mudahan segala kesalahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin, ya. Terima kasih Kang Sigit atas penjelasannya. Itu dia ya ibu-ibu ya, beberapa keutamaannya banyak sekali ya. Salah satunya adalah diampuni semua dosa kita, dan kita harapkan itu mendapatkan keutamaan tadi ya, seperti beribadah selama 1000 bulan begitu ya. Baik Kang Sigit, mungkin secara singkat kesimpulan dari tema kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Yang menjadi kesimpulan saya pada sore hari ini adalah terkait dengan keutamaan waktu. Bukannya Allah berjanji dalam Al-Quran, wal asr, demi waktu, demi masa, ya kan? Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Untuk itu kita diberikan kesempatan hadir oleh Allah di bulan Ramadan adalah makna kebersyukuran, nikmat panjang umur. Maka manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya, karena tidak ada jaminan kita akan diberikan kesempatan pada Ramadan tahun depan. Maka manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ya, jadi jaga keistiqomahan kita, keimanan dan keislaman. Yang kedua adalah wa'amilus solihati, adalah orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh. Maka lakukanlah amal soleh selama kita masih diberikan kesempatan Allah, baik di bulan Ramadan ini ataupun di bulan-bulan selanjutnya. Nah, itu. Baik, terima kasih banyak Kang Sigit atas penjelasannya. Itu dia pemirsa ya, pembahasan kita pada sore hari ini seputar bagaimana cara untuk memaknai malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua bisa mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar ya. Ibu-ibu, Kang Sigit, pemirsa di rumah juga, dengan bisa menerapkan tadi ya beberapa kiat-kiat yang telah disampaikan ya. Keistiqomahan dalam beribadah ya, semoga semuanya bisa meningkat, dan pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan manfaat nih dari acara kita pada sore hari ini. Untuk itu pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak Kang Sigit atas waktunya. Sama-sama. Ibu-ibu Jamiah Majelis Ta'lim Nurus Sobah, terima kasih banyak. Sehat selalu ya Ibu. Saya Lulul Diana harus pamit undur diri. Terus saksikan Cirebon Mengaji
Mendayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon setiap hari ya selama bulan Ramadan menjelang waktu berbuka puasa hanya di RCTV Langka Padane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.